bagaimana evaluasi LPS Pak terkait kesiapan implementasi program restrukturisasi perbankan di Indonesia saat ini? Ya. Restrukturisasi perbankan kan sebuah program yang memang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh LPS ketika sistem keuangan Indonesia sedang dalam status krisis. Sehingga kemudian kami diberi kewenangan tentu atas perintah pemerintah untuk Presiden untuk mengaktifasi program ini, atau yang kami singkat sebagai PRP gitu ya. Nah, proses persiapan kami di internal LPS untuk meningkatkan kesiapan jika suatu ketika kita harus melaksanakan program ini, terus kita jalankan sejak itu diamanatkan di undang-undang. Ya, mulai dari penguatan kerangka regulasi, ya kan, bagaimana kemudian kewenangan itu dituangkan dalam Undang-Undang P2SK, di dalam peraturan pemerintah, dan kemudian termasuk di dalamnya aturan lebih detail di dalam peraturan LPS dan juga peraturan-peraturan internal regulasi teknis di internal LPS. Itu terus kita jalankan, kita perkuat, kita lengkapi, dan kemudian kita terus pastikan bahwa itu semuanya harmonis gitu ya, mulai dari yang undang-undang sampai yang aturan internal. Itu terus kita lakukan, dan tentu saja selain penguatan kerangka regulasi, dan ini semuanya harus melalui koordinasi juga dengan pemerintah, dengan anggota KSSK lain, karena dalam pelaksanaannya tentu saja harus melibatkan mereka, sehingga ini harmonisasi ketentuan ini penting sekali. Yang kedua adalah penguatan proses bisnis dan juga pendanaannya, karena regulasi satu sisi, tapi kemudian untuk bisa menjalankan regulasi tentu kita harus punya prosedur yang baik ya, sistem dan prosedur yang baik, proses bisnis yang baik, yang bisa mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya, sehingga dari program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, proses bisnis ini tentu kita harus rumuskan dengan baik, bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya, siapa yang berwenang memutuskan di awal, mengakhirinya bagaimana, siapa yang berwenang mengakhirinya, semuanya kita harus atur semua di dalam proses bisnis. Nah, ini tentu saja bagian kedua yang kita lakukan, penguatan proses bisnis, baik yang sifatnya proses bisnis di tataran KSSK, karena kemudian proses dari kita mengajukan rekomendasi untuk aktivasi PRP ini harus melalui KSSK dan kemudian diajukan kepada Presiden. Begitu juga ketika diakhiri, sehingga ini tentu saja proses bisnis pengambilan keputusan di level KSSK-nya juga harus kita rumuskan dengan baik. Tentu saja nanti ke internal kita juga di LPS bagaimana. Itu yang kedua. Masih bagian itu juga bagaimana kemudian pengaturan mengenai pendanaannya. PRP ini tentu butuh biaya, karena ini sifatnya kita melakukan restrukturisasi perbankan, ya tentu saja butuh biaya. Nah, tentu saja sudah diatur juga di undang-undang bagaimana kemudian LPS berwenang untuk menarik premi khusus untuk program ini, dan itu sudah kita mulai sejak Januari 2025. Ya, secara bertahap kepada seluruh bank sudah kita wajibkan untuk membayar premi sesuai undang-undang. Nah, ini terus kita lakukan persiapan, kita kumpulkan, sehingga nanti pada waktunya tentu saja kita harapkan dana yang dibutuhkan, kalau memang program ini harus kita jalankan, sudah tersedia. Kalaupun tidak tersedia, undang-undang pun sudah memberikan ruang bagi kita untuk bisa mencari dana, baik itu dari pasar, ya, di pasar keuangan, atau kita melakukan juga meminta dukungan dana dari pemerintah. Jadi semuanya juga sudah kita siapkan, tentu saja itu konteksnya persiapan aturan pelaksanaan yang penting. Bagian ketiga tentu saja setelah kita sudah siapkan regulasinya, kita siapkan proses bisnis dan dananya, tentu kita juga harus pastikan kesiapan operasional. Ya, operasional ini tentu luas. Internal LPS sendiri bagaimana? Orang-orangnya siap nggak? Organisasinya siap nggak? SOP-nya siap nggak? Dan karena program restrukturisasi perbankan ini sebuah program yang besar, tidak bisa hanya ditangani oleh LPS, tentu kita juga harus memastikan infrastruktur dan juga pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya juga harus siap. Ya, karena tentu saja kita butuh dukungan kantor akuntan publik, kita butuh dukungan lembaga penilai aset, kita butuh dukungan BPKP, BPN, kejaksaan, pokoknya lembaga penegak hukum, itu kita harus pastikan mereka juga siap. Nah, jadi konteks persiapan operasional ini juga penting, baik internal LPS sendiri, penguatan organisasi, SDM dan kapasitas SDM-nya, maupun juga pihak-pihak lain yang kita perlukan dukungannya dari pihak luar. Jadi setidaknya 3 area ini terus kita lakukan persiapan, dan sejauh ini semuanya on track, ya, on track. Tentu saja ada hal yang harus kita terus lengkapi, ya, termasuk terutama yang berkaitan dengan kesiapan pendanaan dan juga dukungan operasional. Tapi sesuai dengan rencana kami ini semuanya masih dalam
on track tadi. Baik, di tengah penguatan harmonisasi regulasi, kemudian proses bisnis pendanaan hingga tadi terkait dengan kesiapan operasionalnya Pak. Tapi kita tahu saat ini kan kondisinya cukup challenging, imbas Betul. ada tekanan global. Tapi bagaimana Anda melihat resiliensi industri perbankan kita Pak? Nah ini menarik ya, bahwa kita melihat sendiri bagaimana situasi global ini tensinya luar biasa tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Baru tahun 2025 kita dapat tekanan tarif ya. Belum selesai itu ada juga perang Ukraina dan Rusia. Sekarang sejak awal tahun ini kita juga dapat tekanan yang berasal dari perang di Timur Tengah. Ini tentu saja luar biasa tekanannya kepada kondisi ekonomi global. Dan kondisi ekonomi global tentu saja akan kena dampak ke Indonesia karena kita ekonomi terbuka. Ada yang berkaitan dengan jalur keuangan, bagaimana kemudian situasi global itu berdampak kepada berkurangnya suplai likuiditas falas, ya, minat investor asing untuk menempatkan dananya di dalam instrumen-instrumen rupiah, atau instrumen dalam negeri, kemudian juga jalur perdagangan, tentu saja impor kita menjadi makin mahal, bahkan bukan hanya sekedar mahal, tapi mungkin juga jalur transportasi dan lainnya berkurang, ekspor kita juga terganggu, sehingga jalur perdagangan juga terdampak, belum lagi jalur yang berkaitan dengan confidence itu ya, itu jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi ekonomi kita. Tapi sejauh ini kita menurut saya patut bersyukur bahwa dengan tekanan yang luar biasa dan tampaknya juga masih belum akan tuntas dalam waktu dekat, kondisi ekonomi Indonesia cukup resilient ya. Saya mungkin tidak perlu mengulang berbagai indikator-indikator ekonomi yang muncul, terutama yang berkaitan dengan rilis PDB triwulan 1 2026 yang cukup bagus gitu ya, relatif dibandingkan dengan triwulan 4 tahun lalu. Yang memang itu ada support terutama dari pemerintah juga besar, tapi ini kan juga berarti memang kemudian langkah-langkah pemerintah untuk memitigasi dampak risiko global kepada ekonomi Indonesia itu cukup efektif ya. Belum lagi kemudian juga daya dukung dari konsumen atau konsumsi yang juga masih kuat. Kemudian kalau kita lihat juga investasi masih cukup kuat, dan kalau kita kaitkan dengan perbankan, itu support dari intermediasi melalui kredit investasi juga cukup signifikan. Karena tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang justru pertumbuhan paling tingginya terjadi pada komponen kredit investasi. Jadi intinya adalah dengan konteks global yang tekanan yang masih sangat besar ini, kita patut bersyukur bahwa ekonomi Indonesia cukup resilient, dan kemudian itu tidak terlepas juga dari support dari kondisi sistem perbankan secara khusus yang juga ketahanannya luar biasa. Ya, dengan kondisi ekonomi seperti itu penuh tekanan, perbankan kita masih cukup kuat, pertumbuhan simpanan atau dana masih cukup tinggi, masih double digit, 13% lebih, kredit juga masih cukup tinggi, artinya intermediasi masih berjalan, meski tidak setinggi pertumbuhan simpanan, tapi tetap tinggi dan bahkan lebih baik dari bulan Februari ya. Masih sudah maksudnya dalam tren menuju 10% gitu ya, dengan komposisi pertumbuhan kredit yang cukup menjanjikan, terutama karena kredit investasi cukup tinggi ya. Memang kredit konsumsi maupun kredit modal kerja lebih rendah, tapi intinya tetap positif gitu ya. Dan itu tadi dari sisi intermediasi. Dari sisi tingkat kesehatan, resiko likuiditas, dari rasio-rasio likuiditas perbankan itu semuanya masih jauh di atas threshold yang kita pandang sebagai yang harus kita waspadai. Tingkat solvabilitas dari sisi jumlah modal itu pun semua juga di atas threshold. Jadi intinya dengan tekanan yang besar di global, sistem perbankan kita sudah mampu berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan tetap positif di Indonesia. Jadi menurut pandangan saya dengan dinamika global seperti ini, kondisi perbankan kita masih suportif, masih mampu untuk memberikan support terhadap perekonomian, dan tentu saja kita berharap ini terus kita bisa jaga sehingga dalam proses menuju dengan harapan tentu saja kondisi global ini bisa cepat selesai. Dengan pengelolaan dana life cycle fund ataupun guaranteed return tadi, ini sebetulnya butuh instrumen baru atau justru bisa menggunakan instrumen existing saja Pak? Ini tantangannya apa sih? Jadi kalau bicara instrumennya saya kira sudah lengkap ya. Beberapa aturan OJK ya, POJK sudah istilahnya sudah melist down ya, ada list beberapa investasi yang bisa digunakan oleh baik DPPK atau DPLK investasi, apakah itu life cycle fund, apakah dalam bentuk fixed income ya. Cuma memang guaranteed fund itu something new gitu ya, something new yang harus nantinya dari asset management yang bisa create untuk produknya itu sendiri gitu ya.
dan nanti bagaimana payung regulasinya gitu. Karena kalau bicara life cycle fund, saya sampaikan tadi itu sudah ada sejak tahun 2017 gitu ya. Yang menjadi challenge apakah dari nanti pengelola investasi ataupun di Dapen-nya sendiri itu paham untuk melakukan life cycle fund tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi sistem gitu ya, dari sisi kemudian portfolio investasi, saya yakin sudah ada semua. Oke. Nah, kemudian juga yang juga cukup ramai diperbincangkan terkait dengan penerapan free float 15%. Oke. Nah, ini kalau dari pandangan Anda, seberapa besar sih pengaruh kebijakan ini, Pak, terhadap mungkin kebijakan investasi Dapen ke depannya? Baik, Mbak Sasa. Jadi kalau terkait dengan kebijakan batas free float minimum sama menjadi 15%, menurut saya kebijakan ini positif ya. Positif, tapi untuk jangka panjang ya, dan untuk jangka menengah gitu ya. Karena dengan adanya free float ini, pasar akan menjadi lebih liquid gitu ya, dan lebih transparan ya. Dan tentunya akan membantu investor institusi, termasuk Dapen di dalamnya gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, dalam pengambilan keputusan investasi itu akan menjadi lebih efisien ya dengan free float tersebut ya. Namun kita pasti waspadai ya untuk jangka pendek ya, karena baik lagi kita harus realistis ya bahwa proses penyelesaian dapat memunculkan fase transisi ya, pada sebagian emiten. Jadi dampaknya bagi kebijakan investasi Dapen ya bukan pada perubahan arah yang secara drastis gitu ya, melainkan pada meningkatnya kualitas seleksi dari emiten gitu ya, dan preferensi pada saham yang liquid, transparan, dan governance-nya bagus. Oke. Dengan kata lain juga bisa memperluas pilihan investasi ya Pak bagi dana pensiun. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dari segi tren perkembangan aset sendiri Pak dan juga dana kelolaan industri Dapen ke depan, ini seperti apa sih Anda melihatnya? Jadi kalau saya lihat tren pertumbuhan aset dana pensiun ya, apakah itu DPLK gitu atau DPPK ya, saya kira tren pertumbuhannya itu terus berlanjut ya, yang tadi saya sampaikan juga di awal sudah tumbuh 8,4% ya aset dana pensiun gitu ya. Dan tapi yang menjadi question adalah apakah pertumbuhan itu asetnya itu tumbuh berkualitas gitu ya. Artinya apa? Bukan hanya dana kelolaannya dari Dapen itu naik gitu ya, tetapi juga kepesertaannya yang meluas gitu ya, tata kelolanya yang makin baik ya, pilihan investasinya juga makin sehat, dan hasil pengelolaannya yang makin konsisten gitu. Jadi balik lagi di sini kalau saya ulangi ya, di industri Dapen harus tumbuh sebagai pengelola dana jangka panjang yang kredibel gitu ya, karena perannya bukan hanya untuk kesejahteraan peserta, tetapi juga untuk pendalaman pasar keuangan secara nasional. Oke. Nah, terkait dengan memperluas tadi peserta, ini kan diperlukan berbagai upaya begitu ya Pak, dan di kondisi ekonomi yang cukup menantang saat ini artinya diperlukan juga mungkin sweetener juga bagi masyarakat. Nah, ini pandangan Anda seperti apa Pak? Nah tentunya di sini saya pribadi melihat pentingnya dari pemerintah ya dalam hal ini ya, apakah itu OJK, apakah itu dari Kementerian Keuangan gitu ya, karena balik lagi untuk kita membuat pertumbuhan dana pensiun gitu ya menjadi lebih semarak lagi, lebih tinggi ya. Kebijakan yang diperlukan tidak hanya adalah kebijakan yang terkait dengan penguatan ya, penguatan regulasi. Oke, kita setuju dengan semakin kuat tata kelola semakin baik ya akan semakin aman dari dana pensiun. Tapi juga diperlukan adalah pengembangan. Nah, karena kalau Dapen itu tidak dikembangkan, hanya kuatnya saja, khawatirnya industrinya bukan berkembang, itu malah kemudian menciut. Nah, itu yang tentunya harus menjadi istilahnya it takes two to tango, baik dari sisi industrinya dan juga dari sisi regulator. Oke, jadi penguatan dan pengembangan ini harus seiring sejalan ya Pak ya. Betul. Nah, apa nih Pak upaya yang dilakukan untuk bisa mungkin meningkatkan lagi partisipasi masyarakat? Benar, jadi kalau saya melihat seperti ini, jadi kalau tentunya tadi disampaikan oleh OJK bahwa istilahnya harapannya industri Dapen asuransi harus tumbuh ya di atas dari pertumbuhan nasional gitu. Saya setuju di situ ya. Tapi balik lagi ini adalah kita membaca sebagai aspirasi pertumbuhan yang sehat ya, bukan pertumbuhan yang dipaksakan gitu. Jadi di sini saya melihat ada beberapa hal yang dari sisi industri sendiri ya harus diperkuat juga gitu ya. Bagaimana industri harus memperkuat fundamentalnya terlebih dahulu. Contoh literasi gitu ya. Bagaimana awareness masyarakat tentang pentingnya Dapen dan asuransi gitu ya. Terus juga terkait dengan penetrasi ya, produknya, asuransi Dapen, inovasi produknya gitu ya. Kepatuhan, compliance terhadap regulasi, tata kelola, dan kualitas investasinya. Gitu ya. Itu hal-hal yang harus dibuat, tapi di samping di situ, gitu ya, industri juga membutuhkan kebijakan pengembangan, gitu ya. Tidak semata hanya kebijakan mengejar penguatan. Karena kondisi saat ini, contoh asuransi, gitu ya.
saat ini juga mungkin lagi pusing nih Mbak Sasa, karena ada deadline penguatan modal ya, penerapan PSAK 117 gitu ya, yang kemungkinan besar itu pasti berdampak pada pertumbuhan industri keuangan. Oke, dan tentunya tadi literasi dan kemudian penetrasi masyarakat ini juga menjadi krusial juga ya Pak untuk bisa mendukung dari segi aset maupun kualitas Dapen tadi. Nah ini harapan Anda seperti apa Pak? Nah tentunya di sini masalah awareness literasi itu menjadi PR semuanya Mbak Sasa ya, nggak hanya dari industri gitu ya, nggak hanya dari regulator, termasuk semua stakeholder. Termasuk juga contohnya ada CNBC Indonesia di sini. Tentunya kenapa balik lagi? Orang masih banyak melihat dana pensiun, asuransi itu sesuatu yang, aduh ini apa namanya produk mewah nih bagi rakyat kebanyakan. Gitu. Padahal kalau kita lihat yang jadi masalah adalah pada saat kita perlu, ya produknya nggak ada, ya, dan ternyata kita perlu dibantu. Dan kebanyakan saat ini hanya mengandalkan adalah program-program asuransi yang dibiayai oleh negara, contoh BPJS Kesehatan, gitu ya, ataupun BPJS TK. Nah, padahal kalau kita lihat saya ambil contoh pensiun gitu ya, dengan hanya punya program BPJS TK gitu ya, JHT dengan jaminan pensiun, itu tingkat penghasilan pensiun pada saat dia pensiun itu kurang lebih hanya mencakup kurang lebih 10-15% dari gaji terakhirnya. Jadi kalau kita punya gaji 10 juta gitu pada saat kita pensiun cuma punya program JHT ataupun JP BPJS TK, kita cuma terima kurang lebih 1,5 juta. Itu kan jomplang banget. Gitu. Nah, kalau dan juga orang hanya untuk kesehatan, katakan asuransinya hanya dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, begitu sakit ternyata tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Akhirnya apa? Akhirnya minjem uang sana sini gitu ya, atau menjual asetnya, akhirnya jatuh miskin gitu. Nah, itu yang tentunya harus dibuat awareness kita bareng-bareng ya kepada masyarakat Indonesia pada khususnya. Perlu kolaborasi berbagai pihak juga tadi Pak.